Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bersama gue Wilson Gunawan Salim, kita akan membahas mengenai isu hukum dan permasalahan hukum. Oke, lanjut. Tema hari ini adalah mengenai PKWT dan PKWTT. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu PKWT dan PKWTT, tonton sama-sama. Jika sudah tahu, ayo kita bahas sama-sama juga. Oke? Karena banyak teman gue yang nanya soal apa perbedaan PKWT dan PKWTT. Nah, pasti kalian semua juga ada yang nggak tahu kan apa itu PKWT dan PKWTT. Biar gampang kita menyamakan pemikiran kita, ada PKWT adalah karyawan kontrak dan PKWTT adalah karyawan tetap. Nah, sekarang kalian semua sudah ada gambaran kan apa itu PKWT dan PKWTT. Di sini gue akan membahas tentang istilah dari PKWT itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004, PKWT diistilahkan sebagai perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Nah, kalau PKWTT sendiri istilahnya adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, dibatasi waktu. Kalau PKWT itu dibatasi dengan waktu pekerja yang bersifat sementara. Kalau PKWTT itu tidak ada batasan waktu hingga pekerja meninggal dunia ataupun menjalankan pensiun. PKWT itu atau karyawan kontrak itu bisa di PHK. Tapi itu PHK-nya terjadi dengan sendirinya secara hukum sesuai dengan aturan yang tertera tanpa melalui proses lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau kita singkat LPPHI. Nah, tetapi kalau untuk PKWT sendiri itu PHK bisa terjadi karena alasan tertentu dan harus melalui proses LPPHI itu. Lalu untuk di PKWT, bila terjadi PHK, maka perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada karyawannya. Tetapi, lain dengan PKWTT, kalau karyawan tetap di PHK, maka perusahaan harus memberikan atau berkewajiban membayarkan uang pesangon, kecuali dalam kasus tertentu. Misalkan karyawan tersebut melakukan tindak pidana yang merugikan perusahaan, melakukan pelanggaran berat yang dilarang di Undang-Undang Tenaga Kerja, itu bisa saja tidak mendapatkan uang pesangon. Oke, lanjut. Kalau PKWT itu tidak boleh ada masa percobaan atau probation. Kalau PKWTT bisa pengusaha memberikan masa percobaan atau probation selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan, mereka akan menjadi karyawan tetap. Nah, kalau PKWT, di PKWT itu perjanjiannya itu harus ditulis dengan huruf Latin dan dalam bahasa Indonesia. Kalau PKWTT itu sebenarnya bisa tertulis ataupun lisan. Jadi, secara lisan kamu juga bisa jadi karyawan tetap. Nah, kalau untuk PKWTT wajib dicatatkan di instansi ketenagakerjaan. Kalau PKWTT tidak wajib. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa bedanya PKWT dan PKWTT? Oke. Habis itu ada pertanyaan berikutnya lagi. Sebenarnya kalau PKWT itu paling lama dikontrak berapa lama sih sebenarnya? Nah, kalau PKWT itu dikontraknya paling lama 3 tahun. Bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya misalkan saya mulai bekerja di kontrak paling lama 2 tahun. Setelah 2 tahun bekerja, saya diperpanjang lagi setahun. Setelah itu saya tidak boleh dikontrak lagi. Kalau ingin mengontrak saya ingin memperpanjang kontrakan saya, masa pekerjaan saya, berarti pengusaha harus merumahkan saya atau merumahkan saya kurang lebih 30 hari. Baru itu dapat diperpanjang kontrak paling lama 2 tahun. Begitulah teman-teman. Habis itu PKWT itu ada 4 jenis menurut saya. Pertama, PKWT yang dikontrak paling lama 3 tahun. Yang kedua, PKWT karena
pekerjaannya bersifat musiman. Yang ketiga PKWT karena pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Dan keempat, pekerjaan harian. Nah, di sini dari semua konteks ini yang pengen saya bahas itu adalah pekerjaan harian. Karena pekerjaan harian ini cukup unik ya. Jadi, pertama itu upah yang didasarkan pada jumlah kehadiran. Lalu, perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Lalu jika pekerja atau buruh bekerja 21 atau lebih 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas akan menjadi PKWTT. Oh, ribet banget ya. Berarti dalam 1 bulan, kalau kita sebagai kontrak harian lepas, atau kontrak harian lah, pokoknya kita bilang kontrak harian, kalau kalian itu cuma boleh bekerja 21 hari kerja. Kalau kalian lebih dari 21 hari kerja, otomatis kontrak kalian menjadi karyawan tetap. Ternyata undang-undang melindungi karyawan banget ya. Dari sini kita bisa mengetahuinya ya. Luar biasa ini. Nah, dari konsep itu ada teman juga nanya, sebenarnya PKWT bisa jadi PKWTT itu dengan dasarnya apa sih? Nah, PKWT bisa jadi PKWTT itu karena ada beberapa hal yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu jika pembuat PKWT tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004, maka akan menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. Yang kedua, PKWT dapat berubah menjadi PKWTT jika ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan produk baru. Hal ini sendiri mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat 2 dan 3 keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi nomor 100 tahun 2004. Lalu, yang ketiga, dalam pasal 3 keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004, PKWT bisa berubah menjadi PKWTT jika pembaruan perjanjian kerja ini tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian PKWT dan tidak ada perjanjian lainnya yang berkaitan. Selanjutnya, yang keempat, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan PKWTT, maka pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja dengan PKWTT sebagai maksud di pasal 15 ayat 1, 2, 3, 4, maka harus ada hak bekerja dan prosedur yang sesuai. Sekian dari video pembahasan hari ini. Kalau teman-teman ada ingin bertanya sesuatu mengenai dunia hukum, bisa hubungi saya di Instagram atau tulis di kolom komentar di bawah. Saya tunggu dan pasti akan saya selalu baca dan membalas pertanyaan-pertanyaan Anda. See you.